Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya masih dapat berkesempatan untuk belajar matematika di hari ini. Nah, hari ini ada pembelajaran menarik dari Umi. Kita akan membahas pelajaran membandingkan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita belajar, silakan anak-anak Umi semua buka buku paketnya di halaman 38. Karena kita akan mulai belajar dari halaman 38 ya, Nak. Baiklah anak-anak Umi, sebelum kita belajar, coba perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar potongan kue. Kemudian yang kedua ada gambar gelas ukur dan yang ketiga ada gambar potongan kain. Nah, kalau gambarnya kurang jelas, kalian boleh lihat di buku paket kalian halaman 39 dan 40 ya, Nak. Nah, setelah kalian lihat ketiga gambar tersebut, kira-kira bagaimanakah menentukan A. Banyak kue yang tersisa, B. Banyak air yang tersisa, dan C. Panjang potongan kain. Nah, sekarang coba kita lihat gambar pertama, yaitu gambar potongan kue. Kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, bagian yang tersisa adalah 3 bagian. Sehingga banyak kuenya adalah 3 dari 4 bagian kue. Atau boleh kita buat menjadi 3/4 bagian kue. Itu artinya sama ya, Nak, 3 bagian dari 4 kue keseluruhan. Seperti itu, Nak, jika dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan membahas yang nomor 2, yaitu gambar gelas ukur. Nah, tinggi gelas ukurnya pada gambar dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, yang tersisa airnya yaitu tingginya sampai di 3 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Itu artinya bagian yang tersisa di dalam gelas adalah 3/5 bagian. Nah, sekarang yang C, yaitu gambar potongan kain. Potongan kain dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, panjang kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian. Sehingga panjang kain bisa diubah menjadi 2/3 potongan kain. 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan potongan kain. Nah, bagaimana? Anak-anak Umi sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke membandingkan 2 bilangan pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin membandingkan kedua bilangan pecahan, maka kita samakan dulu, Nak, penyebutnya. Baru bisa kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Baiklah anak-anak Umi, coba kalian buka buku paket kalian di halaman 42. Nah, di situ ada contoh soal. Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut dengan pecahan ekuivalen. Nah, coba kita lihat ilustrasi pada gambar berikut. Nah, coba kalian perhatikan, Nak. Gambar pertama itu adalah pecahan 1/2. Gambar yang kedua itu adalah pecahan 2/4. Dan gambar ketiga adalah pecahan 3/6. Nah, jika kita hapus garis yang ada pada pecahan 2 dan 3, maka dia gambarnya akan sama dengan pecahan yang pertama, yaitu ketiganya 1/2. Jadi, ketiga gambar tersebut dinyatakan ekuivalen atau dinyatakan dengan pecahan senilai.
Nah, untuk lebih jelasnya coba kita bahas di buku paket halaman 43. Nah, di sini kita disuruh menentukan ya, dibandingkan ada dua bilangan pecahan, manakah yang lebih besar. Nah, di situ Nak, lihat di contoh 1.17. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, seperti yang Umi sampaikan tadi, untuk membandingkan kedua bilangan, yang pertama yaitu yang harus kita lakukan adalah menyamakan kedua penyebut bilangan berikut. Nah, karena penyebut bilangannya ada 4 dan 3, maka kita cari yaitu KPK-nya. Nah, KPK itu adalah bilangan yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Ya, jadi KPK dari 4 dan 3 yang kita tahu adalah 12. KPK itu artinya kelipatan pemfaktoran terkecil, ya Nak. Jadi, yang bisa dibagi oleh 4 dan 3 yaitu angka 12. Nah, dari gambar yang Umi tampilkan ini, 3/4 sama dengan 9/12. Artinya, 3/4 itu senilai dengan 9/12. Coba kalian lihat Nak, 3/4 jika kita sama-sama kalikan 3 dikali 3 hasilnya 9. Yang 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, karena sama-sama bisa dikali 3 dan dia menghasilkan 9/12, maka 3/4 itu berarti ekuivalen dengan 9/12. Begitu juga dengan 2/3-nya Nak. Coba kita kalikan, sama-sama kita kalikan 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Artinya 2/3 ekuivalen dengan 8/12. Seperti itu anak Umi. Nah, cara mencari KPK yaitu dengan cara, contohnya tadi kita akan mencari KPK dari 4 dan 3. KPK itu adalah kelipatan. Maka kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 3, 6, 9, 12 dan 15. Maka yang dapat kita lihat angka yang sama yaitu 12. Maka bisa disimpulkan KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, sekarang Umi ingin tahu apakah kalian sudah mengerti atau belum tentang penjelasan yang sudah Umi berikan tadi. Kalau begitu, silakan kalian kerjakan soal di buku paket halaman 48 nomor 2. Ya, dikerjakan dari A, B, C, D, dan E-nya. Nah, cara mengerjakannya, contohnya yang A. Di situ kan ada 4 pecahan ya, Nak. Ada pecahan 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8. Nah, di antara keempat pecahan itu, kalian samakan dulu Nak penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya. Nah, ketika sudah menemukan KPK-nya, buat yang seperti Umi kerjakan tadi. Baru setelah itu kalian urutkan mana bilangan yang terbesar dan mana yang bilangan terkecilnya. Jadi diurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil ya Nak. Baiklah anak-anak Umi semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Siapkan diri kalian untuk tetap selalu belajar matematika. Karena matematika menyenangkan bukan? Baik, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.